Hai Positive People, kita kemarin belajar tentang kuasa ucapan syukur. Bagaimana bersyukur bukan cuma terima kasih atas kebaikan Tuhan, tapi mengucap syukur menarik mujizat yang baru untuk datang dalam hidup kita. Kali ini kita melanjutkan Matius 11 ayat 25 sampai 27. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Jadi kita bisa melihat dari ayat-ayat tersebut di mana Bapa dan Yesus sepakat untuk menyembunyikan semuanya itu kepada orang bijak dan orang pandai. Kata semuanya itu artinya rahasia pengenalan akan Allah kepada orang bijak dan orang pandai. Namun Tuhan sepakat untuk menyatakan semuanya itu, artinya pengenalan akan Allah, rahasia kerajaan Allah, kepada orang kecil. Yang Yesus maksudkan di sini bukan berarti kita tidak boleh menjadi orang bijak dan orang pandai, atau Tuhan menentang orang bijak dan orang pandai. Namun jangan sampai karena kebijakan kita dan kepandaian kita menjadikan kita sombong karena pengetahuan manusia kita, sehingga kita tidak lagi mau berubah lebih baik dan mengenal Tuhan. Karena pengenalan akan Allah bukan soal intelektual dan kesalehan manusia, tetapi pengenalan akan Allah soal kerendahan hati dan menyediakan waktu yang berkualitas dengan Dia. Tuhan menyatakan semuanya itu, rahasianya pengenalan akan Dia kepada orang kecil. Itulah yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Orang kecil di sini artinya orang rendah hati, orang yang mau berubah, orang yang mau melakukan kehendak Tuhan. Orang sombong itu susah berubah, tetapi orang rendah hati mudah berubah. Jadi kalau Anda tuh susah diberitahu, kalau Anda itu susah untuk berubah, berarti kita masih cenderung sombong. Karena orang rendah hati itu diberitahu berkata terima kasih kepada teman yang memberitahu. Karena gini, gak banyak orang bisa menegur kita. Semua orang bisa memuji kita. Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Jadi Anda mesti berterima kasih, Anda mesti menghargai kepada orang-orang yang bisa bicara buat kita. Dan orang yang rendah hati, dia selalu berterima kasih, menjaga, tidak alergi dengan teman-teman yang memberitahu atau follower yang memberitahu dia. Jangan pernah kita busung dada. Suatu kali kita akan busung lapar. Raja Nebukadnezar baru saja menaklukkan bangsa Israel, berkata tidak ada raja lebih hebat di kolong langit ini selain pada saya. Lupa, di atas langit masih ada langit. Langsung direndahkan sama Tuhan sampai seperti lembu makan rumput. Setahu saya orang miskin di dunia ini tidak ada yang makan rumput. Jangan sampai kita sombong. Orang sombong nanti direndahkan sampai akhirnya dia mau berubah. Yang berikutnya, yang kedua, orang sombong tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sedangkan orang rendah hati sangat berkenan di hadapan Tuhan. Lucifer, malaikat diciptakan sama Tuhan, malaikat yang dekat sama Bapa, malaikat yang memuji-muji Tuhan. Langsung dia merasa sombong sambil berkata, "Aku ingin menyamai yang maha tinggi, aku ingin berkuasa, aku ingin memiliki segala-galanya, aku ingin disembah, aku ingin." Begitu dia berkata, aku ingin, Bapa berkata, "Cukup." Langsung dilucuti dari malaikat terang hingga malaikat gelap. Langsung Tuhan tidak berkenan dari malaikat tinggi
hingga malaikat rendah. Dari malaikat mulia menjadi malaikat terkutuk. Kalau kita mau jadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, hamba Tuhan yang berkenan dengan Dia, ataupun kita seorang anak yang mau berkenan di hadapan Tuhan, jadilah anak yang rendah hati. Jadilah hamba Tuhan yang rendah hati. Jadilah pengusaha yang rendah hati. Jadilah suami yang rendah hati. Jadilah istri rendah hati. Jadilah orang tua yang rendah hati. Jadilah anak yang rendah hati. Yang ketiga, orang sombong itu mendahului kehancuran, sedangkan orang rendah hati mendahului kehormatan. Orang sombong itu dihancurkan, orang yang rendah hati dihormati. Coba perhatikan film Titanic. Begitu kapal Titanic jadi, kapten berkata, tidak ada kapal yang paling aman di dunia selain daripada kapal ini. Badai topan tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Bahkan yang maha tinggi pun tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Sombong sekali. Yang maha tinggi tidak sanggup menenggelamkan kapal ini. Pelayaran perdana kapal ini meluncur, nyenggol gunung es. Nyenggol tuh berarti bukan nabrak. Nyenggol tuh artinya nabrak gak disengaja. Momentumnya gak terlalu keras. Begitu nyenggol gunung es, kapal goyang. Kapten berkata aman. Apanya aman? Ada lubang di lambung kapal. Air masuk dalam 48 jam. Kapal itu terbelah dua. 2.500 orang mati. Kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu diombang-ambing oleh badai topan dan air hujan. Dak tenggelam 40 hari 40 malam. Makanya jangan sombong. Ingat cerita John Lennon. John Lennon begitu terkenal, The Beatles udah keliling manca dunia negara, kelilingin 5 benua. John Lennon keceplosan. Kita The Beatles lebih terkenal dari Yesus Kristus. Langsung fansnya, bukan oposisinya, penggemarnya tembak dia dari jarak yang dekat, deng sampai mati, lenyap. Orang sombong itu dari yang awet. Orang rendah hati itu awet. Orang sombong itu yang keempat, tidak berkualitas. Sedangkan orang rendah hati itu berkualitas. Jadi Anda bisa lihat tuh orang rendah hati bukan dari pelayanannya yang hebat, bukan dari follower yang banyak, bukan dari jabatan yang dimiliki, bukan dari rekening bank yang dia punya. Tapi kita bisa lihat orang itu rendah hati, yaitu dari perkataannya berkualitas atau tidak, perbuatannya berkualitas atau tidak, pikirannya berkualitas atau tidak, pekerjaannya berkualitas atau tidak. Orang rendah hati pasti pikirannya, perkataannya, perbuatannya, kerjanya berkualitas. Tapi orang sombong pikirannya, perkataannya, perbuatannya, pekerjaan tidak berkualitas. Yang kelima, orang rendah hati itu menerima banyak, sedangkan orang sombong tidak terima apa-apa. Coba kalau kita datang ke gereja dengan kerendahan hati, atau kita dengar ibadah online dengan segala kerendahan hati, mau yang khotbah itu teologia, yang khotbah itu tidak punya gelar doktor, yang khotbah itu orang awam, kalau kita mendengarkan dengan segala kerendahan hati, pasti kita terima banyak. Namun sebaliknya, kalau kita ini dengar khotbah online dengan hati yang sombong, mau yang khotbah itu berteologia, yang khotbah itu pengalaman, yang khotbah itu punya titel yang panjang, kita nggak akan pernah dapat apa-apa. Makanya kalau kita mau dapat sesuatu dari Tuhan, rendah hatilah, karena orang sombong nggak terima apa-apa. Itu sebabnya jangan sampai Anda sombong karena kesalehanmu, karena agamamu, karena mungkin amalmu, karena kearifanmu, karena intelektualmu, karena pelayananmu, karena kehebatanmu. Kesombongan hanya cuma menjadikan kita beban, menghancurkan kita. Bahkan kerendahan hati justru menjaga apa yang kita telah bangun lewat hidup kita. Jangan dihancurkan apa yang kita telah bangun selama bertahun-tahun oleh karena ulah kesombongan kita. Tetap rendah hati, karena itu yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Live a better life. Kalau 1 bulan itu butuh berapa banyak biaya? Biasa juga antara makan. Itulah sejarah kenapa Tangan Pengharapan mesti masuk ke sini, karena mereka betul-betul
Tidak, kampung ini adalah kampung terisolasi. Kami nggak bisa meneruskan perjalanan dengan gelombang yang begitu tinggi. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia